Halo, nama saya Jennifer, saya dari PMCI Medan. Saya akan memenuhi tugas kuliah saya bermata kuliah statistika. Kali ini saya akan membahas skripsi pengaruh kualitas produk dan kepuasan konsumen terhadap tingkat penjualan di PT PHHP Pemasaran Indonesia oleh senior saya sendiri, Michael. Oke, kita langsung menuju ke rumusan masalahnya aja. Jadi yang pertama itu latar belakang masalahnya. Salah satu faktor keberhasilan penjualan dalam sebuah perusahaan adalah kualitas produk yang dimiliki serta kepuasan dari para konsumennya. Itu benar, dimana untuk memaksimalkan kualitas produk dan meningkatkan kepuasan konsumen dalam perusahaan banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya berinovasi, khususnya dalam hal produk maupun jasa yang ditawarkan sehingga mampu mencapai visi dan misi dalam perusahaan. Terus juga dalam memasarkan produk tentunya bukan hal yang mudah untuk dijalankan, karena untuk mengetahui ataupun mempengaruhi konsumen untuk dapat membeli apa yang ditawarkan memerlukan suatu keahlian dan pengalaman. Perusahaan harus membangun komunikasi yang baik dengan customer, dan hal tersebutlah yang membuat customer akan mengambil barang dengan kita atau menggunakan jasa yang kita miliki. Komunikasi adalah hal yang baik agar kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen, di mana kita akan mencari apa yang diinginkan konsumen dan kita dapat memenuhi keinginan konsumen. Nah, di PT PHHP Pemasaran Indonesia Medan, perusahaan yang bergerak di bidang multinasional sebagai penyedia produk kesehatan dan kecantikan. Permasalahan yang terjadi di PT PHHP, produk yang dipasarkan memiliki kualitas yang kurang dari kualitas produk kompetitor sehingga sulit untuk bersaing. Jadi kita akan mempelajari apa itu sejarah dari PT PHHP, apa metode yang digunakan dalam penelitian ini, bagaimana hasil metode yang digunakan dalam kasus skripsi ini. Manfaatnya itu untuk saya juga supaya saya bisa memenuhi tugas mata kuliah statistika. Untuk orang lain atau untuk orang yang membaca ini sebagai sebuah referensi dan dapat memperkaya literatur tentang statistika. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Sejarah perusahaan. PHP Group didirikan pada tahun 1996 oleh Bapak Winston Chen yang merupakan mantan motivator dan pengusaha sukses di Malaysia. PHP Group menjalankan bisnis perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan pada saat pertama, dan sekarang yang telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan multinasional yang menerapkan sistem pemasaran multilevel. Untuk melakukan bisnis mereka, PHP Group menjual berbagai produk perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan. PHP sebagai sebuah perusahaan berpegang teguh filosofi, berbahagia saling membantu bersama. Bersama kita berbagi kedamaian, keharmonisan, kesehatan, dan kemakmuran. Melalui filosofi ini, PHHP Group memiliki impian untuk memberikan peluang kepada seorang untuk bisa hidup lebih sehat, dan kesempatan untuk memiliki bisnis sendiri untuk meraih kesuksesan yang luar biasa. Visi dan misi PHHP adalah untuk menjadi perusahaan network marketing global yang berjangka panjang dengan berbagai kesehatan, kemakmuran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. PHHP memiliki model bisnis yang unik. Fondasinya dibangun atas kekuatan 5 filosofi: produk, orang, program, dan rencana. 5P ini meringkas nilai inti perusahaan. 5P adalah konsep dasar dan motivasi tingkat tinggi untuk distributor dan pelanggan untuk mencapai kesuksesan mereka. PHHP Group telah mendapatkan penghargaan seperti sertifikasi ISO 9001, sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP, penghargaan pengembangan sumber daya manusia oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia tahun 2009, penghargaan Focus Learning Service 2010, penghargaan pengusaha Pasifik Asia ke-10 di tahun 2011, Asia Pasifik ke-11, dan penghargaan internasional Honesty Courage di tahun 2012. PHHP adalah sebuah perusahaan network marketing yang sudah berusia 21 tahun dengan kantor pusat di Johor Bahru, Malaysia, dengan cabang di Indonesia, Thailand, dan Singapura. PT PHP Pemasaran Indonesia adalah salah satu grup PHHP yang beroperasi di Indonesia dengan 4 cabang, yaitu Medan, Jakarta, Batam, dan Surabaya. Dengan visi dan misi yang sama, PT PHHP Pemasaran Indonesia juga ingin tumbuh dan menciptakan karya yang sukses untuk distributor dan juga bagi mereka perusahaannya sendiri. Oke, yang tadi itu adalah sejarah-sejarah dari PT PHP Group Indonesia.
Kali ini kita juga akan membahas metode penelitian yang digunakan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan, tetapi saya hanya akan mengambil beberapa metode beserta penjelasannya. Yang pertama, uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengukurkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut TOEFL, sebuah kuesioner yang digunakan dalam penelitian harus valid. Arti valid di sini yaitu mampu menunjukkan sampai sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Pada uji validitas ini digunakan korelasi product moment per person atau metode interkorelasi. Cara pengukurannya yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan pada kuesioner dengan skor total kuesioner. Jika nilai R hitung lebih dari R dan atau nilai sigma kurang dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut dianggap valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut TOEFL, selain sebuah kuesioner harus valid, kuesioner juga harus reliable. Arti dari reliable di sini adalah mempunyai presisi yang tinggi, yaitu di mana suatu alat ukur mampu menunjukkan sampai sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya. Salah satu ukurannya paling sering digunakan adalah koefisien alpha. Cara pengukurannya adalah seluruh item pertanyaan yang telah valid dimasukkan dan diukur alpanya. Jika nilai diperoleh lebih besar dari 0,6, maka kuesioner tersebut adalah reliable. Uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan dengan kriteria data nilai alpanya lebih dari 0,6, maka reliable. Uji reliabilitas ini dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika alpanya lebih dari 0,0, maka reliable. Jika alpanya kurang dari 0,6, maka tidak reliable. Ada juga uji asumsi klasik. Ada 3 pengujian, yaitu uji normalitas. Ada juga pembagiannya, yaitu salah satunya analisis grafik, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Ada juga analisis Kolmogorov atau Smirnov. Berdasarkan normal p-plot didapatkan bahwa titik-titik terletak di antara garis diagonal, dan berdasarkan histogram terlihat bahwa histogram mengikuti grafik kenormalan. Berdasarkan uji statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapatkan bahwa nilai signifikan lebih dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa gala berdistribusi normal dan asumsi kenormalan terpenuhi. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya dengan melihat satu nilai toleransi dan lawannya. Yang kedua, variansi inflation factor. Yang kedua, ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen, manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, cara untuk melihat nilai toleransi dan variance inflation factor pada model regresi apabila nilai VIF-nya kurang dari 10, maka toleransinya lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF-nya lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,1, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter-plot antara resid dan ziplet, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi kurang Y sesungguhnya yang telah distudentisir dasar analisis sebagai berikut. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik ada pola tertentu teratur, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil metode penelitian beserta penjelasannya. Salah satunya hasil penelitian dalam data kepuasan konsumen. Berdasarkan data tersebut dan tertera di sini,
dapat disimpulkan sebagai berikut. Penjelasan responden atas perusahaan memiliki pelayanan kepada konsumen dengan melakukan pembuatan sistem penerimaan saran dan keluhan untuk perusahaan darah sebanyak 9 atau 27,3%. Dan menyatakan sangat setuju. 5 orang atau 15,2% menyatakan setuju. 15 orang atau 45,5% menyatakan kurang setuju. Dan 4 orang atau 12,1% menyatakan tidak setuju. Penjelasan responden atas perusahaan tidak menggunakan jasa dari cost shopper untuk meningkatkan penjualan adalah sebanyak 6 orang atau 18,2% yang menyatakan sangat setuju. 16 orang menyatakan setuju dan 9 orang menyatakan kurang setuju serta 2 orang menyatakan tidak setuju. Berikut ada juga hasil salah satunya dari hasil metode yang digunakan dari Michael. Yang kedua tuh tingkat penjualannya. Berikut adalah hasil datanya setelah menggunakan metode tadi. Dapat disimpulkan juga bahwa penjelasan responden atas kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan adalah sudah memenuhi standar. Sebanyak 9 orang atau 27,3% yang menyatakan setuju. 5 orang yang menyatakan setuju, 15 orang menyatakan kurang setuju, dan 4 orang menyatakan tidak setuju. Penjelasan responden atas PT PHP Pemasaran Indonesia Medan melakukan persaingan harga dan melakukan diskon untuk meningkatkan penjualan adalah sebanyak 9 orang yang menyatakan sangat setuju, 5 orang menyatakan setuju, 14 orang menyatakan tidak setuju, dan tadi menyatakan kurang setuju, dan 5 orang menyatakan tidak setuju. Berikut tabel data dari hasil uji F. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa F dihitung dan F tabel lebih besar F hitungnya dengan hipotesis H0-nya ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan pada PT PHP Pemasaran Indonesia Medan. Dan pengaruhnya adalah positif dengan taraf signifikan adalah 5%. Dengan melihat probabilitasnya yang lebih kecil dari taraf signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan tersebut diterima dan berpengaruh signifikan. Berikut juga ada hasil uji T. Berikut tabel hasil ujinya. Berdasarkan tabel data dapat dilihat bahwa nilai hitung variabel kualitas produk S1 sebesar 6.862 berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis diterima karena berarti bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan pada PT PHP Pemasaran Indonesia Medan. Berikut adalah akhir dari video ini, yaitu di bagian penutup. Kesimpulannya kita ambil berdasarkan dari uji F dan uji T, yaitu berdasarkan uji F-nya dinyatakan bahwa secara simultan variabel bebas yaitu kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh secara simultan terhadap tingkat penjualan PT PHP Pemasaran Indonesia Medan dengan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan hipotesis ditolak dengan H1 diterima. Artinya, kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap tingkat penjualan PT PHP Pemasaran Indonesia Medan. Sehingga perusahaan harus lebih memperhatikan kualitas produk dan kepuasan konsumen terhadap perusahaan agar tingkat penjualan dapat ditingkatkan. Yang kedua, berdasarkan uji hasil T-nya atau secara parsial variabel kualitas produk berpengaruh terhadap tingkat penjualan PT PHP Pemasaran Indonesia Medan. Hal ini berarti jika kualitas produk dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, maka tingkat penjualannya dapat meningkat. Begitu juga dengan variabel kepuasan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap tingkat penjualan PT PHP. Jika kepuasan konsumen dapat ditingkatkan menjadi lebih baik, maka tingkat penjualan juga dapat ditingkatkan. Saran yang dapat diberikan tuh sebaiknya perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas produk. Seperti produk unggulannya yaitu produk klorofil agar penjualan produk dapat ditingkatkan. Karena produk yang berkualitas baik dan banyak manfaatnya dalam satu kandungan selalu dicari oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perusahaan sebaiknya menghasilkan produk-produk yang beraneka ragam seperti produk kesehatan yang memiliki jenis aneka ragam yang dibutuhkan oleh konsumen.
produk perawatan kecantikan, produk makanan kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan juga memberikan dukungan yang lebih terhadap tenaga penjual berupa pendalaman pengetahuan produk atau product knowledge dengan cara mengadakan seminar setiap harinya, membahas produk-produk yang dijual, serta memberikan perhatian teknik penjualan produk dan teknik closing dalam melakukan penjualan barang atau produk terhadap konsumen. Sehingga dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan tingkat penjualan pada PT PHP Pemasaran Indonesia Medan. Terima kasih. Akhir dari video saya hari ini adalah sampai di sini. Sampai jumpa.